Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran fisika bersama aku Haira Laika Akila dari 11-3 SMA Negeri 12 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari suatu materi yang sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari maupun di kelas di lapangan, yaitu materinya adalah gerak parabola. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai. Oke, gerak parabola adalah gerak suatu benda yang lintasannya terbentuk lengkung seperti busur atau yang disebut juga dengan lintasan parabola. Gerak ini bisa terjadi saat sebuah benda dilempar miring dan mengalami dua gerak sekaligus. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada gerak horizontal, yaitu sumbu X. Kecepatan ini konstan dan tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Yang kedua, gerak vertikal atau sumbu Y. Percepatan ini dipengaruhi oleh gravitasi sehingga kecepatannya bisa berubah-ubah. Nah, kedua gerak ini terjadi bersamaan sehingga jika digabungkan lintasannya berbentuk parabola atau setengah lingkaran. Contoh umum gerak parabola itu ada bola yang ditendang ke atas, air mancur, roket kembang api, hingga bola basket yang menuju ke ring. Sekarang, mari kita lihat rumus-rumus yang penting banget untuk kita pahami. Oke, teman-teman di sini bisa banget untuk melihat bahwasannya ada rumus gerak parabola. Di sini ada terhadap sumbu Y dan juga terhadap sumbu X serta ada keterangannya nih, teman-teman. Oke, kita mungkin akan membahas satu persatu ya. Kecepatan awal ini adalah VOY sama dengan VO dikali sin A. A ini adalah sudut elevasi ya, teman-teman. Dan juga VO adalah kecepatan awal. Lanjut kepada kecepatan awal terhadap sumbu X. Ini sama saja seperti sumbu Y, tetapi sinnya diganti oleh cos. Oke, kita lanjut kepada kecepatan terhadap sumbu Y. Kecepatan sumbu Y ini adalah VY sama dengan VO dikali sin A dikurang GT. Nah, GT ini apa sih, teman-teman? G itu adalah gravitasi dan juga T adalah waktu. Oke, kita untuk kepada sumbu X itu sama aja ya, teman-teman. Sinnya sama, rumusnya sama, tetapi bedanya adalah yang Y adalah VY, yang X adalah VX. Lanjut kepada jarak atau ketinggian, yaitu Y sama dengan VOT dikali sin A dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, ini bisa banget terlihat perbedaannya ya, teman-teman, antara Y dan X. Kalau Y tadi udah saya sebutkan, dan juga X ini adalah X sama dengan VOT dikali cos A. Oke, kita lanjut kepada tinggi maksimum nih, atau Y max atau X max. Untuk Y max adalah VO kuadrat dikali sin kuadrat A per 2G. Untuk X sama saja, bedanya adalah di sin dan juga di bawahnya. Kalau misalkan X itu ada sin 2A per G. Oke. Semua rumus ini bisa digunakan sesuai kondisi soal. Apakah yang dicari tinggi, waktu, atau jarak jangkauannya? Saatnya contoh soal. Oke, kita menuju ke soal yang pertama, yaitu Budi melempar bola menuju ring yang terletak pada jarak 100 meter dengan sudut elevasi yaitu 45 derajat dengan kecepatan awal 50/2 mpres. Maka ketinggian ring yang dikenai bola adalah titik. Jadi ini ditandai adalah ketinggian ya. Nah, penyelesaiannya itu ada 4 langkah. Yang pertama kita nyari VOX ya dulu ya. Jadi VOX sama dengan VO cos 45 karena A-nya adalah sudut elevasinya adalah 45 ya. Jadi sama dengan 50/2 dikali 1/2 akar 2. Cos 45 itu 1/2 akar 2 ya, teman-teman. Harus diingat. Hasilnya itu adalah 25 mpres. Lanjut kepada VOY-nya nih. VOY sama dengan VO sin 45. 50/2 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 25 mpres. Setelah mencari kecepatan awal, kita mencari waktunya nih. Kita menggunakan rumus X sama dengan VOX dikali T. Karena kita nyari T, kita substitusikan saja ya. Jadi T sama dengan X per VX. T sama dengan 100 meter per 25 meter per second sama dengan 4 second.
Nah, karena udah diketahui nih kecepatan awalnya, terus waktunya, kita langsung substitusikan saja data-data yang kita tahu, yang kita ketahui untuk masuk ke dalam rumus apa teman-teman? Betul banget, jarak atau ketinggian. Jadi, Y sama dengan VOY dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat sama dengan 25 dikali 4 dikurang 1/2 dikali 10 dikali 4 kuadrat. Y sama dengan 100 dikurang 80 yang menghasilkan 20 meter. Jadi jawabannya 20 meter atau E ya teman-teman. Gerak parabola sangat dekat dengan kehidupan kita. Saat seorang pemain basket menembak bola kering, bola akan naik, melengkung, lalu turun. Saat seorang pemain sepak bola menendang bola jarak jauh, bola itu membuat lintasan parabola atau setengah lingkaran. Bahkan, air mancur di taman juga bergerak dengan pola parabola saat menyembur ke udara. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bahwasannya fisika ada di sekitar kita dan membantu menjelaskan bagaimana benda bergerak di dunia nyata. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga materi gerak parabola ini mudah untuk dipahami. Jangan lupa untuk terus belajar fisika dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.